Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Indriani dari kelas 5B akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian serta pengaturan kembali kurikulum. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenjang pendidikan adalah tatapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Kemudian pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan pada pasal 4 yaitu nomor 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian nomor 2, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Nomor 3, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Nomor 4, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Nomor 5, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, menghitung bagi setiap warga masyarakat. Dan terakhir nomor 6, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Kemudian hak dan kewajiban warga negara terdapat pada pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 yaitu 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan peningkatan pendidikan sepanjang hayat. Kemudian pasal 6, 1. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian hak asasi dan kewajiban orang tua terdapat pada pasal 5 yaitu 1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Kemudian hak dan kewajiban masyarakat terdapat pada pasal 8, yaitu masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evakuasi program pendidikan. Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terdapat pada pasal 10, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengerahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 11, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin kesenjangannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2. Pemerintah dari pemerintah
daerah wajib menjamin ketersediaannya dana guna keselenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Kemudian wajib belajar terdapat pada pasal 34 yaitu 1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat. 4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan terdapat pada pasal 45, yaitu 1. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan thank you.